Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, hari ini pekan lalu Ibu janji ya sebenarnya mau bikin video penjelasan tentang materi morfologi. Ya, cuman karena Ibu mengingat kalian punya tugas MIT batasnya sampai hari ini, jadi Ibu biarkan dulu kalian kerjakan tugas MIT. Jadi morfologi Ibu akan bawakan pada hari ini saja ya. Karena tinggal 3 pertemuan untuk mata kuliah pengolahan citra digital ini, di mana 2 pertemuan setelah dari morfologi ini, itu nanti dirapel materinya per pertemuan ya. Jadi sampai 13 pertemuan, tapi 4 materi belakangan itu akan Ibu rapel. Jadi karena materinya singkat, jadi Ibu rapel agar mempercepat kita selesai pada mata kuliah ini supaya banyak waktu yang tersisa bagi kalian untuk mengerjakan tugas final pada akhirnya nanti ya. Jadi pengolahan citra digital tidak menggunakan final test tapi hanya memberikan tugas final ya. Nah, kemudian morfologi pada materi hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalam, tidak semua, tapi cuma 4 operasi yang akan kita pelajari pada hari ini ya, yaitu tentang operasi dilasi, erosi, opening, dan closing. Nah, untuk operasi-operasi jenis yang lain ya silakan Anda pelajari sendiri ya jika kalian tertarik untuk mengangkat pengolahan citra digital pada tugas akhir kalian nanti ya. Nah, pada dasarnya hampir mirip di semua hasil operasinya. Yang menjadi dasar itu 4 yang tadi, dilasi, erosi, opening, dan closing. Nah, apa sih itu operasi morfologi? Ya, jadi operasi morfologi adalah kalau kemarin-kemarin yang kita operasikan itu adalah pixel pada suatu citra. Nah, kalau ini kita akan mengubah ya. Kita akan mengubah struktur bentuk dari objek yang terkandung pada suatu citra. Nah, adapun tujuan dari kita mengubah struktur bentuk dari objek yang ada pada suatu citra itu ada beberapa tujuannya ya. Tujuannya diantaranya adalah untuk membentuk filter spasial. Jadi ada salah satu jenis filter yang menerapkan operasi morfologi. Kemudian tujuan lainnya untuk memperoleh skeleton atau rangka dari objek citra. Ya, misalnya mungkin pada objek kalian itu membutuhkan bentuk rangka dari suatu citra untuk membedakan citra yang satu dengan citra yang lain. Nah, jadi operasi morfologi itu butuh di situ. Nah, kemudian bisa juga untuk menentukan letak objek di dalam citra. Nah, jadi kita mau mengetahui letak dari suatu objek, misalnya dalam satu citra itu ada banyak objek, tapi cuma satu objek yang kita mau ambil. Nah, operasi morfologi bisa memudahkan hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir memperoleh bentuk struktur dari objek itu sendiri. Ya, jadi ini beberapa hal tujuan yang bisa kita dapatkan melalui operasi morfologi ini. Nah, kemudian perhatikan ini bentuk daun ya. Jadi ini ada bentuk daun pada citra apa ini Dek? Jenis citra apa ini kalau warnanya hitam dan putih? Masih ingat? Jenis citra apa? Biner. Iya, biner ya. Siapa yang menjawab? Zulkarnain, Bu. Zulkarnain kelas berapa Dek? S1. C1, oke. Berapa nilai pikselnya citra biner, Sul? Berapa? 0 dan 1. Iya. Zulkarnain ditanya. Oke, siapa yang menjawab itu? Najwa, Bu. Najwa. Oke, Zulkarnain udah benar. Ini adalah citra biner karena citra hitam putih. Kemudian Najwa, nilai pikselnya citra biner adalah 0 dan 1. Iya. Tunggu, saya tulis dulu namanya. Najwa kelas berapa?
Najwa kelas berapa? Halo Najwa, kelas berapa? C1, Bu. Oke. Ya, jadi ini operasi morfologi yang pertama ini akan kita lakukan pada citra biner ya. Jadi boleh juga dilakukan pada citra kabuan, cuman lebih kelihatan hasilnya jika kita menggunakan citra biner. Nah, jadi nanti kalau ada tugasnya itu rubah ki dulu dari citra yang misalnya citra yang kita punya itu RGB, ubah ki dulu ke biner ya, baru boleh lakukan operasi morfologi. Nah, perhatikan ini citra biner pada citra daun ya. Jadi pada daun ini kan dia masih ada tulang daun yang terbentuk ya ketika dikonversi ke citra biner. Nah, jadi untuk melakukan tahap selanjutnya itu tulang daun yang ada pada citra daun ini dianggap sebagai noise ya atau gangguan. Ya, kenapa? Karena nanti ketika kita mau melakukan tahap pada ekstraksi fitur atau kita mau mengambil informasi ciri-ciri dari citra yang kita mau klasifikasikan atau kita mau deteksi, maka warna-warna yang ada pada objek tersebut akan menjadi noise ya. Jadi supaya bagus nanti nilai ekstraksi fitur yang dihasilkan pada citra yang kita mau deteksi, maka semua yang berwarna di dalam objek tersebut kita hilangkan dulu ya. Misalnya ini masih ada warna hitamnya, jadi kita hilangkan dulu. Nah, jadi salah satu operasi yang bisa menghilangkan noise tersebut adalah menggunakan operasi morfologi ya. Nah, jadi dari sinilah kenapa operasi morfologi itu dapat mengubah struktur bentuk dari objek ya. Yang tadinya dia misalnya coba kalian perhatikan di sini. Nah, mungkin kalau di sini belum kelihatan ya, tapi di contoh selanjutnya ya di sini coba perhatikan. Ini adalah citra sebelum dilakukan operasi morfologi. Ini adalah citra setelah dilakukan operasi morfologi. Nah, apanya yang berbeda, Dek? Ada yang bisa analisa? Ada yang bisa analisa? Ini citra sebelum, ini citra setelah dilakukan operasi morfologi. Apanya yang berbeda? Pinggirannya lebih halus, Bu. Ya, masih Najwa ya, pinggirannya halus. Paramadina, Bu. Oh, Paramadina, sorry. Sama suaranya. Iya. Dina, kenapa? Pinggirannya lebih halus, Bu. Pinggirannya lebih halus. Iya, coba kita perhatikan pinggirannya ini sebelum, ini setelah, lebih halus ya. Iya, kalau Gambar setelah morfologi lebih kecil. Iya, siapa yang menjawab? Puput Kusuma Dewi. Puput, oke. Kelas berapa Puput? Dari kelas C1, Bu. Oke. Iya, kenapa Kira hasilnya? Gambar yang di sebelah kanan lebih kecil. Iya, jadi hasilnya mengecil ya. Iya. Jadi apa tujuannya ini? Citra asli tersebut kita perkecil atau dilakukan operasi morfologi yang efeknya menjadi kecil karena coba perhatikan ini objek yang satu dengan objek yang lain ini masih berdempetan ya, tuh masih bersentuhan. Nah, dalam pengolahan citra itu akan mempersulit untuk melakukan tahap ekstraksi dan klasifikasi nantinya atau tahap segmentasi nantinya ya, bagaimana kita mau memisahkan antara objek yang satu dengan yang lain kalau dia masih bersentuhan seperti ini. Nah, jadi tujuan morfologi agar bisa terpisah antara objek yang satu dengan objek yang lain dilakukan morfologi supaya dia terpisah. Nah, salah satu operasi morfologi itu adalah memperkecil, ada efek memperkecil. Nah, sebentar kita lihat yang mana operasi yang mana itu yang hasilnya memperkecil sehingga objek yang satu dengan objek yang lain dapat terpisah ya. Nah, kalau sudah terpisah seperti ini maka bisa dilakukan untuk tahap selanjutnya yaitu segmentasi, memisahkan objek dari latar belakangnya. Ya. Bisa dipahami morfologi? Nah, jadi itulah kenapa morfologi disebut mengubah bentuk strukturnya. Ya, jadi struktur tapi bukan secara keseluruhan, hanya beberapa strukturnya pada suatu objek yang kita ubah ya. Apakah pinggirannya yang diperhalus kata Paramadina? Ya, boleh juga ya.
ataukah diperkecil dari ukuran yang sebenarnya atau ukuran aslinya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya apa tujuan kita mempelajari operasi morfologi ini. Nah, selanjutnya perhatikan ini ada beberapa contoh kernel yang kalau sebelumnya hanya beberapa yang kita kenal ya. Ya mungkin yang bentuknya hanya berbentuk 3x3 seperti ini. Nah, dalam operasi morfologi ada juga bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi boleh terserah Anda yang mana kalian menggunakan nanti ya pada saat mengerjakan tugas. Ada banyak kernel yang bisa kalian gunakan pada operasi morfologi ini. Tergantung nanti dari tujuan apa yang Anda akan capai atau apa yang akan Anda tujukan dalam operasi pengolahan citra yang kalian lakukan. Nah, misalnya di sini ada satu contoh kernel yang kita ambil, yang ini ukuran 3x3, bentuknya seperti ini ya, berbentuk plus ya, tanda plus, yang dimana hotspotnya itu ada di tengah sini. Nah, jadi setiap kernel itu ada memiliki masing-masing hotspot. Jadi yang berwarna biru itu adalah hotspotnya ya. Nah, kemudian untuk morfologi agak berbeda dengan konvolusi. Untuk morfologi itu bagaimana bentuk kernelnya persis dipasangkan pada citranya. Jadi tidak diputar-putar, tidak dibalik-balik ya, seperti konvolusi yang sebelumnya kalian pelajari. Perpasangan kernel dengan citranya itu di secara diagonal, cermin diagonal ya kalau konvolusi. Sementara kalau morfologi tidak ada yang dibolak-balik. Jadi sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi titik satu baris 1 kolom 1 dipasangkan dengan baris 1 kolom 1 pada citra. Seperti itu ya. Jadi ini kernel akan kita pasangkan pada sebuah citra, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya melalui morfologi ini. Nah, sebelum ke situ kita pahami dulu ada beberapa ilmu yang melatar belakangi operasi morfologi ini. Apa itu? Nah, namanya adalah teori himpunan ya pada matematika. Jadi operasi morfologi ini erat kaitannya dengan teori himpunan. Nah, perhatikan pada teori himpunan ada yang pertama ada jenis union ya. Union adalah penggabungan dari dua buah himpunan. Ya, di mana kita mau mendapatkan anggota dari himpunan baru yang dimana terdiri atas penggabungan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, itu gimana caranya pada pengolahan citra? Ya, perhatikan ini pada matriks A, jadi namanya matriks ya. Pada matriks A, kolom 1 baris 1 kolom 1 isinya adalah 0. Baris 1 kolom 2 1, begitu seterusnya. Nah, yang kita ambil anggota elemen pada matriks citra tersebut adalah yang bernilai 1 saja. Sementara yang bernilai 0 diabaikan, ya. Karena memang seperti itu pengolahan citra. Yang dioperasikan itu adalah yang piksel yang bernilai 1 pada citra binar. Sementara yang bernilai 0 diabaikan, dilangkahi, ya, dilewati. Nah, jadi yang mana yang bernilai 1 itu yang kita ambil koordinatnya. Ini yang bagian sini adalah baris 1 kolom 2. Nah, jadi di sini 1,2. Satu berikutnya berada di sini. Baris 2 kolom 2. Jadi koordinat selanjutnya 2,2. Begitu seterusnya sampai koordinat yang terakhir baris 5 kolom 2. Nah, jadi seperti ini. Ada berapa anggota dari himpunan A? Ada sebanyak angka 1 yang ada di dalam matriks citra tersebut. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 juga koordinatnya. Begitu juga dengan yang B. Nah, bagaimana hasilnya ketika kita mau gabung antara himpunan A dan himpunan B? Jadi kalau penggabungan pada pengolahan citra itu sama artinya dengan kita melakukan operasi penjumlahan. Ya. Artinya ya dijumlahkan. Ini misalnya citra A, ini citra B, kita jumlahkan atau kita akan memberikan nilai 1 kepada himpunan C yang baru di mana diambil dari himpunan A dan himpunan B. Nah, misalnya seperti ini, yang di baris 1 kolom 1
pada citra C diberikan nilai 1. Ya, berasal dari mana? Karena berasal dari himpunan B. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan baris 1 kolom 2 pada citra C